Pemirsa, petugas menggelar razia di warung makan yang ada di Jakarta. Namun dalam razia kali ini, petugas lebih menekankan pada sertifikat vaksinasi COVID-19. Petugas merazia sejumlah warung makan di Jalan Pramuka, Jakarta. Meski menemukan pedagang yang masih berjualan, petugas tidak membubarkan pembeli dan pedagang. Petugas menghampiri satu persatu pedagang dan pembeli untuk mengecek apakah warga yang berkeliaran di malam hari sudah divaksin atau belum. Ternyata masih ditemukan sejumlah pedagang yang belum divaksin dengan alasan KTP daerah. Domisili dulu, soalnya KTP-nya bukan KTP sini, KTP Jawa gitu. Harus domisili dulu. Mau didaftarin sama Pak RT? Iya, Pak RT yang ngasih sosialisasi. Saat razia, petugas juga mensosialisasikan agar warga dari wilayah manapun bisa divaksin di ibu kota. Agar seluruh jajaran mau ngecek ke pelaku usaha, ya kan, penjual maupun pembeli, mana yang sudah divaksin, mana yang belum. Kalau sudah divaksin, kita ucapkan terima kasih, yang belum maka kita data, dianjurkan untuk divaksin. Nah, jadi kita mutar, tidak hanya penjualnya, tidak hanya pelaku usahanya. Selain razia sertifikat vaksin, petugas juga mengimbau warga yang berkeliaran di pinggir jalan untuk membubarkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Guna mendukung program percepatan vaksinasi pemerintah, Pasar Koja Baru Jakarta Utara membuat stiker vaksin. Stiker ini akan dipasang di kios pedagang yang telah melakukan vaksinasi. Selengkapnya kita simak laporan Kevin Pakan dari Pasar Koja Baru. Ya, pemirsa, mendukung program pemerintah dalam percepatan proses vaksinasi, di mana ini PD Pasar Jaya menginstruksikan kepada pasar-pasar yang di bawah naungannya untuk membuat stiker yang berlogo vaksin, di mana hal ini diperuntukkan bagi para kios pedagang yang sudah dilakukan proses vaksinasi. Nah, pemirsa, saya akan mencoba mencari tahu apakah benar di Pasar Koja Baru Jakarta Utara di PD area 14 ini sudah melakukan penempelan stiker vaksinasi. Saya akan bertanya langsung kepada salah satu pedagang. Kita akan cari tahu, pemirsa. Halo, selamat siang Ibu. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Hayati. Ibu Hayati, ini kan ada program dari PD Pasar Jaya untuk menempelkan stiker vaksinasi. Apakah kios Ibu ini sudah ditempelkan stiker vaksinasi, Bu? Oh, sudah. Oh, di atas itu, iya, ya? iya, sudah. Nah, ini tanggapannya ini Bu dengan adanya ditempel stiker vaksin atau sudah divaksin, tanggapannya seperti apa? Ya, untuk mencegah adanya penularan COVID-19, untuk biar kita aman, yang belanja bisa kita bisa aman dia belanja di sini. Jadi kita pasti semua dengan semua warga harus sehat. Bu, berbicara sedikit soal pemasukan ke pendapatan ini selama masa PPKM atau masa pandemi, ini seperti apa sih Bu pemasukannya? Ya, agak berkurang sih ya. Bu Hayati, ini kan salah satu persyaratan sudah ditempel vaksinasi dengan membuktikan adanya sertifikat vaksin. Berarti Ibu ada sertifikatnya, Bu, ya? Sudah. Oh ya, mungkin bisa ditunjukkan sedikit, Bu, ada sertifikatnya? Ada. Ya. Oh, oke. Dosis pertama ya, Bu, ya? Baik, ya pemirsa, tadi merupakan tanggapan dari salah satu pedagang yang sudah ditempel kiosnya dengan stiker sudah vaksin. Nah, memang berdasarkan informasi yang kami peroleh, setidaknya khusus di Pasar Koja Baru Jakarta Utara ini ada 615 warga yang terdaftar, baik dari pedagang, petugas kebersihan, dan juga dari karyawan dari pengelola itu sendiri. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Faisal Reza, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Jakarta Barat menahan seorang tersangka yaitu Komisaris PT Asa terkait kasus penimbunan obat COVID-19. Sementara Direktur Utama PT Asa yang juga menjadi tersangka belum ditahan karena alasan kesehatan. Tersangka kasus penimbunan obat COVID-19 S akhirnya ditahan di Polres Jakarta Barat. Komisaris PT Asa ini ditahan usai Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Jakarta Barat melakukan pemeriksaan selama 7 jam. S dicecar 71 pertanyaan terkait penimbunan obat COVID-19 serta harga yang dijual di atas harga eceran. Tersangka lainnya yaitu Direktur Utama PT Asa berinisial Y masih dalam pemeriksaan. Faktor kesehatan akan menjadi pertimbangan pihak kepolisian untuk menjatuhkan hukuman tahanan kota atau penjara. Namun terkait dengan penyampaian bersangkutan, penyidik juga melakukan koordinasi
dengan pihak Dokes untuk meyakinkan penyidik apakah yang disampaikan itu benar, dan kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan Dokes. Komisaris PT ASA dijerat pasal berlapis pasal 107 KUHP junto pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga kampung Ciherang, Pandeglang, Banten menerima beras bulog dalam kondisi tidak layak konsumsi. Beras bantuan tersebut menggumpal seperti batu dan berjamur. Beras bulog tak layak konsumsi ini juga diterima warga Lebak, Banten. Diduga beras terkena hujan saat proses pengiriman. Di mana dia? Warga penerima beras bantuan Keluarga Harapan atau PKH di Pandeglang, Banten mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mengembalikan beras yang mereka terima dari Bulog Selasa kemarin. Bantuan beras dengan berat 10 kg yang bertuliskan bantuan PPKM 2021 sangat tidak layak konsumsi. Beras diterima warga dalam keadaan menggumpal seperti batu, berjamur, dan berwarna gelap. Kelurahan Pandeglang menerima bantuan beras dari Bulog yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sebanyak 840 BST pusat dan 464 karung beras untuk bantuan PKH. Dan kami juga tidak tahu kalau kondisi beras seperti ini, makanya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah dengan jeli juga membantu masyarakat untuk memperbaiki kualitas beras ke depannya kalau memang ada bantuan kembali. Temuan beras membatu dan berwarna gelap juga diterima warga Desa Lebak Pariang, Kabupaten Lebak, Banten. Menurut pihak Bulog, beras yang diberikan kepada warga tergolong dalam kategori medium hingga premium dalam kondisi baik. Namun saat proses pengiriman oleh PT Pos Logistik, beras terkena hujan. Kalau menurut kami ini ada beberapa karung Pak yang terkena hujan pada perjalanan. Dan kalau dari kami pihak Bulog ya kami komitmen akan mengganti Pak, langsung retur semua yang dikomplain dari KPM Pak. Bulog mengimbau warga yang menerima beras dalam kondisi tidak layak sebaiknya dikembalikan ke petugas untuk diganti dengan beras baru. Dari Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jamaah asal Indonesia diizinkan umroh dengan syarat tertentu. Apa saja? Ikuti dialog kami dengan Eko Hartono, Konjen RI Jeddah setelah jeda berikut ini.